Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang protokol-protokol jaringan dan komunikasi dan apa saja sih yang terdapat di komunikasi tersebut dalam protokol. Oke, yang pertama itu protokol. Protokol adalah sebuah aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan data antara dua atau lebih titik dari titik komputer. Protokol ini dapat ditetapkan pada perangkat keras, perangkat lunak, atau kombinasi dari keduanya. Pada tingkatannya yang terendah, protokol mendefinisikan koneksi perangkat yang keras. Kemudian ada Open System Interconnection atau OSI yang dibagi menjadi 7 bagian. Pada bagian yang pertama ada Physical Layer, kemudian ada Data Link Layer, Network, Transport Layer, Session Layer, Presentation, dan yang terakhir ada Application Layer. Kemudian saya akan menjelaskan Physical Layer. Physical Layer ini mendefinisikan karakteristik mekanik, elektrik, fungsional, dan prosedur untuk mengaktifkan, mempertahankan, atau memelihara serta memutuskan koneksi yang mentransmisikan deret bit melalui saluran fisik. Untuk contoh pada Physical Layer ada pada peralatan seperti repeater, hub, network gate adalah yang berada di layer ini. Kemudian ada Data Link Layer. Fungsi yang diberikan pada data ini diantara lain adalah arbitration atau pemelihara media fisik. Yang kedua ada addressing atau pengalaman fisik, dan yang ketiga ada error detection, dan masih banyak lainnya masih banyak lagi. Kemudian ada Network Layer. Network Layer ini berpengalamatan dan routing. Pengalamatan pada layer ini bersifat logikal. Network Layer menentukan alamat host dan alamat lingkungan tempat host berada. Alamat host dikenal juga sebagai alamat hardware. Untuk fungsinya ini pada Network Layer bisa membagi aliran data biner ke paket distrik dengan panjang tertentu, dan juga mendefinisikan error dan masih banyak lainnya. Kemudian ada Transport Layer. Transport Layer ini juga melaksanakan pengendalian end-to-end atau station to station terhadap data yang ditransmisikan serta melakukan optimasi terhadap pengguna sumber daya jaringan. Layer transport ini adalah pusat dari mode OSI. Session Layer. Kemudian ada Session Layer. Session Layer ini adalah suatu koneksi antara dua stasiun yang memungkinkan mereka berkomunikasi. Contohnya pada NFS, SQL, RPC, ASP, SCP. Kemudian ada Presentation Layer. Presentation Layer ini layer dari model OSI yang melakukan hanya suatu fungsi tunggal, translasi dari sebagai tipe pada sintaks sistem. Contoh format data, teks. Contoh format yang bisa dikirim pada Presentation Layer ini ada teks, data, dan grafik. Kemudian yang terakhir ada Application Layer. Application Layer ini penghubung utama antara aplikasi yang berjalan pada suatu komputer dan resource network yang membutuhkan akses padanya. Kemudian saya juga akan menjelaskan Remote to Protocol atau disingkat RPC. RPC ini masih menggunakan cara primitif dalam pemrograman, yaitu belum menggunakan paradigma procedural programming. Hal itu membuat kita sulit ketika menyediakan banyak remove prosedur. RPC ini juga menggunakan soket
untuk berkomunikasi dengan proses lainnya. Kemudian pada protokol RPC yang digunakan pada saat ini adalah DCOM. Saat ini ada alternatif protokol baru yaitu SOAP yang berdasarkan pada teknologi XML. Kemudian implementasi pada RPC. Untuk implementasi pada RCP untuk prosesnya kurang lebih sama seperti RMI. Kalau RMI kita mengenal dengan proxy dan selecton. Pada RPC dikenal sebagai stub atau client stub and server stub. Untuk kelebihannya pada RCP itu relatif mudah digunakan sehingga pemrograman dapat berkonsentrasi pada software logik. Kemudian itu ada robust atau sempurna sejak tahun 1980-an. RPC ini telah banyak digunakan dalam pengembangan mission critical application yang memerlukan scalability, fault toleransi, dan reliability. Untuk kekurangannya ada dua macam, yaitu tidak fleksibel terhadap perubahan dibandingkan dengan OOP. Kurangnya location transparency. Pemrograman hanya boleh melakukan pass by value, bukan pass by referensi. Kemudian ada object remove. Object remove ini atau remove method infunction atau RMI, sebuah teknik pemanggilan metode remove yang secara umum lebih baik daripada RCP. RMI ini menggunakan paradigma pemrograman berbasis objek atau disingkat dengan OOP. Sekian dari presentasi tentang protokol dan macam-macamnya dari saya. Terima kasih.